sekarang di dalam darah-Mu. Meski aku lemah, Tuhan menguatkan pikiran, hati, dan jiwa. Engkau yang sucikan. Sekarang ku datang padamu. Sucikan aku sekarang di dalam darah-Mu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih lagi Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk belajar lagi firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul yang menyatakan kebenaran. Ayat tema terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Penjelasannya, nah sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya hal itu dilaksanakan baginya yang mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Hagai 2 ayat 9. Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Allah, orang yang berdosa dapat ditebus. Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Nah, Rasul Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita supaya Ia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan, yaitu karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Petrus meneruskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, firman Allah, kebenaran, adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Allah. Bila oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Nah, demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia benih yang tidak akan binasa, sabda Allah ditabur dalam hati manusia. Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran yang paling berharga dari guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran juga kepada pikiran yang tertidur yang akan juga dibangkitkan. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya yang muncul sebagai hasil dari kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar firman-Mu pada saat ini. Firman ini akan menguatkan iman dan harap kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Mendoakan secara khusus yang dalam keadaan sakit, diantaranya Soekarno Hutapea yang saat ini dirawat di rumah sakit di Bekasi. Kemudian juga ada adik Richie Parengkuan.
dan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam perawatan, mungkin dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, kesembuhan, pemulihan, kekuatan akan menjadi bagian mereka. Yang lemah dikuatkan, yang berduka mendapatkan penghiburan. Hari ini menjadi hari berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.